Ini dia spesifikasi alat-alat yang ada di kendaraan pemeriksa jarum ataupun KPJ Tata, KPJ tahu bulat. Nah ini dia ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe, like, comment, and share, jangan lupa di subscribe ya. Nah subscribe itu gratis. Nah ini kita lagi persiapan berangkat ya. Ini PBR untuk merapikan batu balas yang ada di jalan rel. Nah ini dia PBR nya ya. Nah ini KPJ 004. Nah itu alat dongkraknya ya. Nah ini dia alat dongkraknya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan ataupun pekerjaan, setiap pagi itu dicek dulu kendaraan KPJ nya. Nah ini kita lagi persiapan berangkat melaksanakan pemeriksaan dari stasiun Tebing Tinggi menuju stasiun Kisaran. Jadi kita cek-cek dulu ya, dari mulai manasi mesin, terus indikator-indikator yang ada di kendaraannya, indikator yang ada di dalam mobil, terus lampu, semboyan 35, juga rangka-rangka bawahnya ya, mana tahu ada keretakan ataupun kerusakan. Jadi bisa kita tanganin dulu sebelum kita berangkat. Jadi estimasi waktu kita itu sebelum berangkat sekitar 30 menit. Jadi kalau misalnya ada kerusakan masih bisa kita perbaiki gitu. Kita cek-cek semua dulu, dari mulai baut-baut rodanya yang ada yang kendor ataupun apa, karena kan dia spesifikasi mobil Tata ini udah dimodifikasi. Jadi namanya kendaraan yang udah dimodifikasi pasti juga nggak selalu 100% gitu kan, maksudnya 100% kondisinya baik gitu. Jadi setidaknya kalaupun ada kerusakan kita bisa perbaiki dulu sebelum melakukan pemeriksaan gitu. Nah ini petugas langsirnya ya. Langsir kita, jadi setiap hari itu langsir dulu dari depo menuju ke emplasmen. Nah ini dia udah di jalur emplasmen, jadi udah mau persiapan berangkat dari jalur emplasmen stasiun Tebing Tinggi. Nah ini kita udah di stasiun Kisaran, ini mau mutar. Jadi KPJ ini banyak yang bilang sih, bang kayak mana sih cara muternya, terus punya apa kayak mana gitu kan. Nah ini dia cara muternya ya. Jadi KPJ itu punya turntable sendiri atau meja putar sendiri gitu. Nah tapi dengan cara didongkrak. Nah didongkrak dulu, disejajarkan ataupun ditinggikan agar bisa lebih ringan dia. Nah ini lagi diputar ya. Jadi mutarnya ini ringan gitu, jadi nggak terlalu berat gitu. Karena kan nggak mungkin setelah sampai di stasiun tujuan kita pulangnya itu ataupun baliknya lagi jalan mundur ya, bisa dibilang meledak lah mesinnya kalau jalan mundur sampai 70 kilo. Karena pemeriksaan kita tuh kan sekitar dari Tebing Kisaran itu sekitar 73 km. Jadi sampai di stasiun Kisaran itu kita putar dulu pakai dongkrak tadi yang saya tunjukkan tadi, baru nanti pemeriksaan itu jalan maju lagi. Jadi dia nggak harus jalan mundur gitu. Karena kan kalau jalan mundur, yang pertama mesinnya juga nggak terlalu kuat gitu kan. Karena spesifikasi mobil Tata ini dia mesinnya itu, kapasitas mesinnya itu 700 cc ya. Jadi dia nggak terlalu besar kayak mesin-mesin kendaraan mobil yang lain, macam mobil Avanza, Xenia dan lain-lain gitu. Jadi mobil merek Tata ini bisa dibilang irit karena dia pakai HSD-nya itu solar, bahan bakarnya itu solar gitu. Ataupun bisa juga pakai Dexlite gitu kan. Jadi Tebing Kisaran itu kami biasanya sekitar 10 liter, habis 10 sampai 12 liter itu habis sekali jalan. PP ya maksudnya itu. Jadi Tebing Kisaran Tebing itu
dalam jarak 150 km 146 km itu habis minyaknya sekitar 10 sampai 12 liter gitu. Nah, ini udah selesai didongkrak. Kita ganjal ya, ataupun kita pakaikan stop block gitu. Nah, ini namanya Lokotrek. Jadi Lokotrek inilah yang bisa memantau kendaraan KPJ ini ada di mana, ataupun posisinya lagi di peta jalan stasiun mana. Tapi inilah alat ini yang bisa memantau itu ya dari Pusdal gitu, ataupun PK lah gitu. Nah, ini Lokotreknya ya. Nah, ini indikator-indikator yang ada di mobil. Itu kenapa ditandain 45 kmj padahal angkanya itu 60. Jadi kendaraan KPJ ini dia nggak bergantung pada speedometer bawaan mobil, karena rodanya juga udah dimodifikasi, nggak macam ban karet gitu. Jadi ini dia akselerometer. Jadi kecepatannya itu dipantau ataupun berdasarkan akselerometer. Dia yang lebih realnya itu dari akselerometer, bukan kecepatan yang ada di speedometer kendaraan mobilnya tadi gitu. Jadi ini yang lebih realnya di sini. Nah, inilah fungsinya alat akselerometer itu. Jadi misalnya ada kerusakan ataupun jadi munculnya dia di akselerometer itu. Nah, juga setiap hari laporan itu langsung masuk ke pusat di Bandung ya. Jadi dia karena ada GSM-nya, jadi dia langsung masuk gitu. Datanya langsung masuk ke kantor pusatnya KAI yang ada di Bandung. Nah, ini dia rangka-rangka bawah KPJ-nya ya. Jadi sebaik nyampe pun di stasiun Kisaran, tetap juga melakukan pengecekan di kendaraan KPJ-nya juga. Nah, ini itu dongkraknya ya, tempat dongkraknya. Jadi bisa dibilang pengecekannya itu setiap hari, nggak cuman pengecekan jalan rel, juga pengecekan di kendaraan KPJ-nya juga. Nah, itu yang di sebelah sana itu kendaraan KPJ 005. Peta jalannya Kisaran, Tanjung Balai, Kisaran, Bambang Muda. Jadi 2 orang itu 2 peta pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan rangka-rangka bawahnya ya. Nah, jadi nggak semua pegawai itu bisa bawa KPJ. Jadi yang bisa bawa KPJ itu yang udah ngikuti pelatihan dari pusat ya. Jadi dari balai pelatihan khusus untuk membawa kendaraan seperti ini gitu. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Tebing Tinggi ya, ataupun udah langsir selesai dari pemeriksaan hari ini gitu. Oke, sekian videonya kali ini. Terima kasih.